Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 476. Zack Zimmer menatap ayahnya dengan tatapan menghina. Ayah, bisakah kamu berhenti bertingkah seperti pengecut? Bermasalah. Apa maksudmu bermasalah? Proyek kolaborasi kita dengan Silva telah diperbaiki. Ditambah lagi, kita sudah mendapatkan brand Silva di pihak kita. Selama kita memiliki brand Silva, apa gunanya Simon Zimmer bagi kita? Terlebih lagi, aku mendengar brand Silva dipermalukan oleh Simon Zimmer dan keluarganya di jamuan selamat datang. Jika kita tidak mengusir mereka, kita yang akan menderita pada akhirnya bukan? Mendengar kata-kata Zack, setiap Zimmer mengangguk serempak. Menurut Simon Zimmer dan keluarganya, siapa mereka? Mereka mempermalukan Tuan Brand Silva. Mereka tidak ingin hidup lagi bukan? Aku juga mendengar bahwa semua orang kecuali keluarga mereka membawa hadiah ke perjamuan selamat datang. Ketika Prince York mengatakan dia tidak suka hadiah, mereka percaya itu. Hahaha. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Di masa lalu, mereka mengira Mandy Zimmer adalah satu-satunya yang naif. Siapa yang mengira ayahnya akan sama? Mereka benar-benar lelucon. Simon Zimmer telah membenamkan dirinya dalam industri kerja selama bertahun-tahun, namun dia tetap bodoh dan mudah tertipu. Tidak heran dia masih gagal. Kakek Zimmer berkata dengan dingin. Sepertinya mengusir mereka dari keluarga kita adalah pilihan yang tepat. Itu benar, kakek. Sekarang mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Kata Zack. Mengingat mereka tidak memiliki masa depan atau bisnis apapun di Niumhi dan Bakut, mari kita lihat apa langkah mereka selanjutnya. Apa yang terjadi pada Zimmer malam ini benar-benar memalukan. Dengan demikian, mereka tidak segan-segan menghukum Mandy dan keluarganya. Queen Zimmer tersenyum dan berkata, "Kakek, kita tidak boleh menahan diri jika menyangkut pengkhianat itu. Bagaimana kalau mengambil rumah yang mereka tinggali sekarang dan membiarkan mereka tinggal di bawah jembatan di luar sana?" Kakek Zimmer hanya menjawab, "Mengapa harus mengambil rumah itu jika kita selalu bisa menghentikan pembayaran sewa? Ya, bayangkan jika pemiliknya mengusir mereka dari rumah dan menggugat mereka. Akan lebih menyenangkan jika mereka dipaksa berhutang." Zack terkekeh, bertepuk tangan. Tidak heran orang selalu mengatakan rubah tua selalu yang paling licik. Contoh hidup terbaik adalah kakek mereka. Kembali ketika mereka masih di Niumhi, kakek Zimmer tidak melakukan sesuatu yang kasar kepada Mandy dan keluarganya saat dia berhasil membawa proyek pusat komersial kembali ke Zimmers. Sekarang setelah mereka berada di Bakut, semuanya berbeda. Ah iya, ada masalah lain. Kakek Zimmer berbicara dengan nada serius. Zack, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Hanya dengan begitu kekhawatiranku akan hilang. Mata Zack langsung bersinar terang. Kakek, aku akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan setiap permintaanmu. Kakek Zimmer melanjutkan perlahan. Sekarang 50% saham kita berada di bawah tangan orang lain, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita banggakan. Oleh karena itu, kita harus membangun perusahaan baru di Bakut dan mentransfer properti kita sedikit demi sedikit. Kita akan membuat Zimmer Enterprise yang asli hanyalah cangkang kosong. Aku akan menyampaikan masalah ini untuk kau selesaikan. Ingat, itu harus dilakukan secara rahasia. Kita akan mendapat masalah besar jika tidak. Ketika perusahaan baru ini didirikan, kau akan menjadi CEO baru. Meskipun kakek Zimmer tidak berpikir Zack cukup mampu, dia tidak memiliki orang lain yang bisa dia percayai saat itu. Hal ini harus dilakukan oleh seseorang yang dekat dengannya, atau tidak akan mudah untuk dilakukan. Dia tidak punya pilihan. Zack Zimmer berseri-seri. Dia tidak mengira dia bisa mendapatkan kekuatan sebanyak ini dengan begitu cepat. Dia menepuk dadanya dan menjawab, "Kakek, jangan khawatir tentang apapun. Aku akan menyelesaikan ini dengan sempurna." Ketika York Enterprise mengetahuinya, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita.
Zack, mulai sekarang dan seterusnya masa depan Zimmer ada di tanganmu. Kakek Zimmer berseru. Jangan khawatir, kakek. Aku tidak membuang sampah seperti Harvey York. Zack mengatakan senyum bangga di wajahnya. Bab 477. Mandy Zimmer menekan dahinya, mengerutkan kening. Harvey York mencoba menghiburnya dan berkata, Mandy, apa masalahnya? Saat ini yang berkuasa adalah York Enterprise, bukan kakek Zimmer. Melihat seberapa dekat kamu dengan sekretaris Xavier, dia akan melakukan sesuatu ketika dia tahu kamu dipecat. Mandy memelototinya. Bagaimana mungkin? Keluarga York mungkin telah mengambil 51% saham Zimmers, tetapi mengapa perusahaan sebesar itu memperhatikan atau peduli pada keluarga yang tidak penting seperti keluarga Zimmer? Harvey menggelengkan kepalanya. Siapa yang bilang? Bukankah kamu baru saja berbicara dengan sekretaris Xavier? Bukankah dia mengundangmu untuk menghadiri upacara pembukaan Sky Corporation? Ketika saatnya tiba, jika kamu tidak pergi, lalu siapa yang berhak hadir sebagai perwakilan Zimmers? Bisnis Zimmers sekarang secara resmi berada di bawah York Enterprise. Jika kamu tidak menghadiri upacara pembukaan Sky Corporation, aku tidak akan terkejut jika mereka mengusir Zimmer. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Keluarga Zimmer tidak mampu kehilanganmu, atau keluarga kita. Mandy menghela napas. Dia tahu Harvey hanya mencoba menghiburnya karena khawatir. Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun. Malam itu, dia mengirim pesan ke Yvonne Xavier. Hari berikutnya, saat kakek Zimmer bangun, Zimmer menerima telepon dari Sky Corporation. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa Sky Corporation sebenarnya dibangun oleh Prince York, dan bahwa dia juga CEO baru York Enterprise di kota Nyunghi. Itu berarti 51% milik Zimmers telah langsung ditransfer ke Sky Corporation. Sekarang, perusahaan Zimmers secara resmi berada di bawah Sky Corporation. Untuk melihatnya secara positif, Zimmers menerima kesempatan untuk membentuk hubungan tidak langsung dengan Sky Corporation. Tujuan dari panggilan itu adalah agar orang yang bertanggung jawab atas perusahaan Zimmers menghadiri upacara pembukaan Sky Corporation. Kakek Zimmer merasa tersanjung. Dalam 2 hari ini, dia menemukan betapa terhormatnya Prince York. Dia juga mengerti mengapa Prince York menerima undangannya untuk menghadiri makan malam penyambutan keluarga Zimmer. Dan sekarang, mereka menerima undangan untuk menghadiri upacara pembukaan Sky Corporation. Ini adalah berita bagus. Mereka tidak hanya akan membangun lebih banyak koneksi, tetapi mereka juga dapat mencari sumber daya dan mempekerjakan elit menggunakan nama Sky Corporation. Pikiran itu membuat tubuh kakek Zimmer gemetar karena kegembiraan. Siapa yang mengira keluarga Zimmer akan mencapai puncak kedua mereka dalam waktu singkat mereka tinggal di Bakwood? Begitu dia mendapat berita itu, kakek Zimmer mengumpulkan para Zimmer lainnya di Bakwood untuk membuat pengumuman. Prince York adalah CEO baru dari Sky Corporation. Mulai sekarang dan seterusnya, Sky Corporation akan menjadi bos besar kita. Dua berita ini tidak terduga untuk semua orang. Alih-alih merasa ditolak seperti yang mereka lakukan sebelumnya, para Zimmer tidak bisa merasa lebih bangga dari ini. Bagi keluarga Zimmer, kesempatan untuk terhubung dengan Prince York di Bakwood sama sekali tidak buruk, tidak peduli seberapa jauh hubungan mereka. Kakek Zimmer beristirahat di sofa dan berkata dengan nada serius. Semuanya, kita membutuhkan perwakilan untuk menghadiri upacara dan membangun hubungan yang baik dengan Sky Corporation. Akan lebih baik jika kita bisa mengambil kesempatan untuk membawa kembali beberapa proyek juga. Siapa yang mau mengambil peran itu? Mereka semua saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Lebih positifnya, tugasnya adalah membangun hubungan yang baik dengan Sky Corporation. Masalahnya, Sky Corporation memiliki 51% saham Zimmers. Mencoba terhubung dengan perusahaan itu hampir sama dengan memohon pada kakek nenek. Untuk melengkapinya, mereka perlu mendapatkan proyek baru. Bagaimana itu mungkin? Sebuah keluarga kecil dan tidak penting seperti Zimmers tidak bisa melawan keluarga besar Bakwood bahkan jika mereka adalah bawahan dari Sky Corporation.
Terus terang, ini bukan tugas yang mudah. Tidak ada yang hadir bersedia untuk mengambil peran. Zack punya ide dan dengan cepat berkata, "Kakek, sekarang kita tahu Sky Corporation adalah York Enterprise, aku pikir yang terbaik adalah meminta Mandy Zimmer bertindak sebagai perwakilan." Bab 478. Kakek Zimmer menyatukan alisnya. Itu bukan ide yang buruk. Mandy adalah orang yang bekerja dengan York Enterprise di Niumhi. Dia harus menjadi wakilnya. Ya, kakek. Dia makan dan hidup dari keluarga kita selama bertahun-tahun, jadi dia harus melakukan sesuatu untuk kita sebagai balasannya. Betul sekali. Saat ini dia tidak memiliki status apapun di perusahaan keluarga kita. Karena kita bersedia menawarinya pekerjaan, dia harus berterima kasih dan menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Ya, dia harus pergi. Bukankah mengemis adalah hal terbaik yang dia lakukan? Lagi pula itu pekerjaannya. Semua Zimmer angkat bicara setuju. Setelah memikirkannya sebentar, Senior Zimmer akhirnya berkata, "Oke, Sean. Kau pergi dan meminta Simon dan keluarganya untuk kembali. Beritahu mereka bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan mereka kembali jika mereka berhasil menjalin hubungan dengan Sky Corporation. Jika tidak, mereka tidak akan pernah kembali ke keluarga Zimmer." Harvey, Mandy, Simon, dan Lilian sedang sarapan. Cynthia Zimmer telah menyelesaikan proses pindah sekolah dan pergi ke sekolah barunya pagi-pagi sekali. Di ruang makan, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Keluarga Zimmer tampak sangat menyedihkan. Pagi ini mereka menerima pemberitahuan dari pemilik rumah bahwa pembayaran sewa dihentikan, dan mereka harus pindah jika tidak mampu membayar sewa bulan depan. Untuk pindah ke Bakwood, keluarga Zimmer telah kehilangan semua sumber pendapatan mereka. Mandy dan keluarganya tidak punya banyak uang lagi. Dalam keadaan seperti ini, mereka hanya mampu membayar biaya sewa yang mahal selama 1 tahun. Tinggal lebih lama akan mengundang masalah. Saat ini, Mandy sedang mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan baru. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki 1 sen pun yang tersisa. Pada saat itu, bel pintu berdering. Orang yang masuk tidak lain adalah Sean Zimmer. Dia tidak berusaha bersikap sopan sama sekali dan mengamati rumah itu, mencibir. Fakta bahwa kalian semua bisa tinggal di rumah sebesar ini dapat dianggap sebagai titik tertinggi dalam hidup kalian, bukan? Kalau bukan karena kebaikan kakek Zimmer, kalian pasti sudah tidur di jalanan. Simon Zimmer mengangkat kepalanya dan menjawab dengan dingin. "Kakak, apakah kau di sini untuk mengejek kami dengan sengaja?" Sean terkikik. "Mengejekmu? Mengapa aku melakukan sesuatu yang membosankan seperti itu? Alasan aku di sini hari ini adalah untuk memberimu dan keluargamu 1 kesempatan terakhir. Meskipun kalian semua telah melakukan kesalahan besar, kakek Zimmer masih bersedia mengizinkan kalian untuk menebusnya. Sky Corporation akan segera meluncurkan upacara pembukaannya. Mandy Zimmer, kau akan mewakili perusahaan Zimmer dan menjalin hubungan dengan Sky Corporation. Ingatlah untuk membawa kembali beberapa proyek. Kau akan tahu apa yang terjadi jika tidak." Sean bertindak sangat tinggi dan perkasa seolah-olah dia adalah kaisar sendiri. Dia berbicara seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah hadiah untuk Mandy dan keluarganya. Mandy berkata dengan dingin, "Paman, keluarga kami tidak bekerja untuk Zimmer lagi. Bagaimana hubungan perusahaan denganku? Jika kamu menginginkan proyek dari Sky Corporation, dapatkan sendiri. Aku tidak ada hubungannya dengan semua ini." Sean mencibir. "Sungguh hebat betapa kau sangat apresiatif, Mandy. Aku akan melaporkan semua yang kau katakan kepada kakek." Sean menekan beberapa nomor ke teleponnya dan mengaktifkan mode speaker. Suara dingin kakek Zimmer bisa terdengar jelas dari ujung telepon. "Mandy Zimmer, ada apa denganmu? Mengapa kau menolak kesempatan untuk menebus kesalahanmu? Apakah kau dan keluargamu benar-benar ingin dikeluarkan dari Zimmer sepenuhnya?" Mandy menjawab dengan nada tak berdaya. "Kakek, ini tidak adil. Aku telah berkorban begitu banyak untuk keluarga, namun kamu menendang kita semua karena masalah sepele seperti itu. Kamu hanya memikirkanku ketika kamu menghadapi masalah.
Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Kau beralasan sekarang. Suara senior Zimmer semakin dingin. Kau tahu bahwa aku adalah kakekmu, namun kau berani mempermalukanku di halaman luar Silver Nimbus. Apakah kau tidak tahu bahwa ini adalah momen kunci bagi Zimmer untuk memulai yang baru di Bakwood? Kau dan keluargamu harus memasuki halaman luar Silver Nimbus alih-alih aku, patriark keluarga. Jika berita ini menyebar, bagaimana orang-orang di Bakwood akan melihat kita? Kau tidak menghormati orang yang lebih tua dan kau tidak tahu tempatmu. Namun kau masih mencoba membuat alasan. Mengapa kami menginginkanmu? Bab 479. Mandy Zimmer, aku memerintahkanmu untuk mewakili keluarga Zimmer dan pergi ke Sky Corporation hari ini. Apapun metodenya, kau harus membawakan kami beberapa proyek. Aku tidak peduli jika kau bahkan tidur dengan Prince York. Kalau tidak, nada suara kakek Zimmer di sisi lain telepon lebih berat dari sebelumnya. Berbicara secara realistis, seseorang di posisinya seharusnya tidak berbicara dengan cara seperti itu. Ketika Sean Zimmer bersiap untuk pergi, Zack Zimmer datang dengan banyak ide konyol untuk memaksa Mandy Zimmer menjadi wakilnya. Mandy memasang ekspresi tidak percaya. Dia tahu kakeknya selalu bias terhadap Zack dan keluarganya dan memandang rendah dirinya dan keluarganya. Namun, dia tidak pernah berharap dia akan turun ke titik yang begitu rendah. Pada saat itu juga, Harvey York melangkah maju dan mengambil ponsel Sean. Dengan ayunan tangannya yang kasar, dia menghancurkan telepon itu dengan keras ke tanah. Itu segera jatuh dengan pecahan yang memekakkan telinga. Retakan. Suara tidak jelas terdengar dari telepon sebelum berhenti segera setelahnya. Sean dan Simon sama-sama tercengang. Mandy juga tercengang. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Harvey menjadi marah seperti ini. Lillian Yates cemas. Harvey York. Apa yang baru saja kau lakukan? Kakek memberi kita peluang. Apakah kau ingin keluarga kita dikeluarkan dari Zimmer selamanya? Sean ragu-ragu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi masalahnya adalah kakek Zimmer sangat vulgar. Sebagai seorang ayah, Sean tidak yakin bagaimana menjawabnya. Bu, dia meludah tepat di wajah kita semua. Meminta Mandy untuk tidur dengan seorang pria. Apakah benar seorang kakek mengatakan hal seperti itu kepada cucunya? Harvey mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah Sean. Aku memberimu 3 detik untuk keluar dari sini. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu yang tidak berguna. Kau. Sean ingin menunjukkan kemarahannya, tetapi dia dengan cepat mengingat bagaimana seorang maniak seperti Harvey bisa memukuli siapapun dalam keadaan apapun. Dia segera mundur. Setelah Sean pergi, Mandy dan yang lainnya menatap Harvey. Apa yang dikatakan kakek Zimmer tidak menyenangkan, tetapi itu mungkin benar-benar kesempatan terakhir mereka untuk mendapatkan kembali posisi mereka dalam keluarga Zimmer. Namun, Harvey telah menghancurkan kesempatan terakhir mereka. Simon menghela napas. Dia melirik Harvey dan berkata, "Kau terlalu impulsif. Kita para pria memang harus memiliki keberanian, tetapi saat ini kita harus bertindak sesuai dengan keadaan kita." Mendesah. Simon dan Lillian saling berpandangan dengan wajah penuh kekecewaan. Alih-alih memperbaiki masalah, menantu mereka yang menumpang selalu memperburuk segalanya. Tampaknya satu-satunya solusi mereka adalah membiarkan putri mereka meninggalkannya sesegera mungkin. Hanya dengan begitu putri mereka yang luar biasa akan lebih mudah menemukan suami yang baik. Mandy menatap Harvey, ragu-ragu untuk berbicara. Di satu sisi, dia tersentuh oleh perlindungan Harvey terhadapnya. Tetap saja, apa yang dikatakan lagi? Satu-satunya hal yang tidak dapat dilakukan wanita adalah kelembutan pria yang tidak berguna. Jika suaminya yang tinggal di rumah adalah sesuatu yang lebih, apakah dia akan jatuh ke dalam kesulitan ini? Melihat ekspresi kekecewaan Mandy, Harvey tersenyum dan berkata, "Mandy, percayalah padaku. Kakek akan memintamu untuk kembali. Tanpamu, Zimmer tidak akan berhasil." Mandy mengernyitkan alisnya. "Bagaimana kamu bisa begitu percaya diri? Apakah hanya karena aku mengenal Yvonne Xavier secara pribadi?" Simon memutar matanya dan menunjuk Harvey.
Kau sampah. Kau menghancurkan kesempatan terakhir kami. Jika kakek tidak secara pribadi mengundang Mandy untuk kembali, aku ingin kau menceraikan Mandy. Betul sekali. Aku setuju. Lilian dan Simon berteriak serempak, pikiran mereka sama. Di mata mereka, Harvey telah menghancurkan kesempatan baik bagi keluarga mereka. Akan sia-sia jika mereka tidak memanfaatkan ini untuk mengusirnya dari rumah. Harvey menghela nafas. Baiklah, aku berjanji. Jika dia tidak menjawab seperti itu, orang-orang seperti Lilian dan Simon tidak akan berhenti. Tidak akan ada kedamaian dan ketenangan baginya. Bab 480. Sementara itu, anggota Zimmer lainnya berada di rumah sewaan mereka. Kakek Zimmer membanting cangkir tehnya ke tanah, dan itu jatuh dengan keras. Dia melolong. Mereka mengatakan itu. Setelah kembali dari tempat Mandy Zimmer, Sean Zimmer melaporkan semuanya kepada seluruh keluarga dan membesar-besarkan fakta. Kakek Zimmer mengenakan tampilan gelap dan berseru. Baiklah. Tampaknya Simon dan keluarganya cukup sukses dalam karir mereka untuk berhenti mendengarkanku. Apakah mereka pikir kita Zimmer tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Mandy? Zack, kau akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas masalah ini untuk saat ini. Yang harus kau lakukan adalah berbicara dengan baik. Kau bahkan tidak perlu mengembalikan proyek apapun untuk kami. Kakek Zimmer mengumumkan. Zack Zimmer yang ingin menolak pada awalnya berseri-seri saat mendengar paruh kedua kata-kata kakek Zimmer. Jika yang perlu dia lakukan hanyalah mengirim salam dan menjalin hubungan dengan para eksekutif Sky Corporation, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Zack percaya dia ahli dalam hal ini. Dia menepuk dadanya dan berseru. Kakek, jangan khawatir. Mandy Zimmer, meskipun kita tidak dapat mencapai apapun tanpa dia, aku akan menunjukkan bahwa dia bukan siapa-siapa. Bahkan jika kita tidak memilikinya, kita masih akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Setelah pengumumannya, Zack tidak membuang waktu lagi dan menuju ke Sky Corporation bersama ayahnya, Sean. Sky Corporation telah memilih untuk beroperasi di pusat komersial tersibuk di Buckwood. Bangunan beton dan gedung pencakar langit berserakan di area tersebut. Hampir setiap perusahaan terbesar di Buckwood terletak di sini. Setiap inci dari tanah itu sama berharganya dengan emas. Ketika ayah dan anak itu tiba di gedung Sky Corporation, sudah ada beberapa orang yang mengantri untuk masuk. Pendirian Sky Corporation adalah langkah besar. Dikatakan bahwa Prince York telah melakukan pembersihan besar-besaran di seluruh Buckwood dalam beberapa tahun dia di sini. Setelah pendirian Sky Corporation, sejumlah besar perusahaan besar yang terkenal berubah menjadi anak perusahaan korporasi. Rumor mengatakan bahwa ini belum semuanya dan bahwa semua yang mereka ketahui hanyalah puncak gunung es. Melihat pemandangan di depan mereka, ketika Zack dan Sean Zimmer memasuki aula perusahaan, mereka tertawa terbahak-bahak dalam hati. Karena semakin banyak perusahaan yang diserap ke dalam Sky Corporation, tentu saja perhatian mereka pada Zimmer akan berkurang. Dalam hal ini, bahkan jika Zimmer memindahkan properti mereka ke perusahaan baru mereka sendiri di sini, tidak ada yang akan mengetahuinya. Setidaknya, tidak setelah beberapa saat. Ditambah lagi, dengan terhubung dengan Sky Corporation, mereka dapat menggunakan nama Sky Corporation untuk keuntungan mereka dan memperoleh proyek yang lebih besar. Dengan dukungan yang begitu kuat, keluarga Zimmer bisa bangkit dalam waktu singkat. Untuk melihatnya dari perspektif ini, dibeli oleh Sky Corporation sama sekali bukan hal yang buruk. Setelah beberapa jam mengantri di aula, akhirnya giliran ayah dan anak itu. Mereka memasuki kantor. Karyawan yang bertanggung jawab bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat mereka dan dengan santai bertanya. Kalian dari keluarga Zimmer? Zack tertegun sejenak sebelum dengan cepat menjawab. Ya. Sean tersenyum dan berkata. Perusahaan Anda memiliki 51% saham kami, jadi dapat dikatakan bahwa kami semua adalah keluarga besar. Karyawan itu mengakui kata-kata mereka dengan, oh, yang acuh tak acuh. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat mereka dan berkata. Saya telah memeriksa informasi perusahaan Anda, ini bangkrut.
Perusahaan kami diberitahu bahwa perusahaan Anda akan segera melalui prosedur kebangkrutan, jadi kami akan mengambil properti keluarga Anda di Niumhi untuk membayar hutang. Hah? Zack dan Sean sangat terkejut. Mereka bertindak sebagai perwakilan dari keluarga Zimmer untuk mengirim salam, dan satu-satunya misi mereka adalah untuk mengenal orang-orang dari Sky Corporation. Tidak ada lagi. Apa yang diumumkan karyawan ini benar-benar membingungkan. Zimmers akan mengalami kebangkrutan. Itu bisa berarti keluarga akan menjadi miskin dan hancur. Warna terkuras dari wajah Zack. Tuan, bisakah Anda salah? Kami Zimmers masih memiliki beberapa proyek besar di tangan kami, serta kolaborasi dengan Silva. Mengapa perusahaan kita harus melalui prosedur kebangkrutan begitu tiba-tiba? Karyawan yang bertanggung jawab menjawab dengan tidak sabar. Perusahaan kami sekarang berada di tengah integrasi sumber daya. Perusahaan Anda bukan satu-satunya yang berada di jalur kebangkrutan. Untuk apa semua omong kosong ini?